pilkada di Banten kembali diramaikan artis. Setelah sempat beredar dalam pesta demokrasi 5 tahunan sebelumnya, kini artis kembali menghiasi pilkada serentak 2020. Dari 4 kabupaten kota di Banten yang menyelenggarakan pilkada serentak 2020, satu di antaranya adalah dari kalangan selebritis yakni Lian Firman. Bintang film layar lebar Miracle Menantang Maut ini maju sebagai calon wakil wali kota bersama calon wali kota Cilegon Ali Mujahidin atau Mumu di Pilkada Cilegon 2020. Keduanya maju dari jalur independen dan menjadi satu-satunya pasangan dari calon perseorangan di Pilkada serentak 2020 di Banten. Lian Firman bukanlah artis pertama yang tampil di panggung politik di Banten. Dalam perjalanan pilkada di Banten, artis pertama yang tampil dalam persaingan kepala daerah di Banten adalah Marissa Haque pada Pilgub Banten 2006 atau pemilihan gubernur pertama yang dipilih langsung oleh masyarakat. Pada saat itu, Marissa Haque maju sebagai calon wakil gubernur Banten yang mendampingi Zulkifli Mansyah sebagai calon gubernur Banten. Diusung Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Partai Syarikat Islam PSI. Namun dalam pilgub yang diikuti 4 pasangan calon itu, Zulkifli Mansyah dan Marissa Haque kalah dari pasangan Ratu Atut Hosiah dan Muhammad Masduki, yang keduanya kemudian dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Banten pada 11 Januari 2007. Setelah itu, artis dalam panggung pemilihan kepala daerah kembali muncul di Pilkada Kota Serang tahun 2008. Pilkada tersebut merupakan pemilihan kepala daerah pertama bagi ibu kota provinsi Banten yang saat itu baru berdiri. Bukan bintang film atau pesinetron, namun artis penyanyi kelahiran kota Serang yakni Saipul Jamil. Saat itu, pria yang biasa disapa Bang Ipul itu tengah naik sebagai juri dalam kontes Dangdut The Academic. Namun, Bang Ipul yang maju menjadi calon wakil wali kota mendampingi calon wali kota Serang Kirtam Sanjaya kalah telak dan tak masuk putaran kedua. Pilkada Kota Serang 2008 akhirnya dimenangkan oleh pasangan Bunyamin Jaman yang unggul dari pasangan Jayeng Rana dan Deden Apriyandi pada putaran kedua. Namun nasib berbeda dialami Rano Karno yang maju sebagai calon wakil bupati mendampingi calon bupati Tangerang Ismet Iskandar di Pilkada Kabupaten Tangerang tahun 2008. Pasangan Ismet Rano unggul dari pasangan lainnya, namun tak sampai tuntas hingga akhir masa jabatan. Rano Karno kembali maju sebagai calon wakil gubernur Banten mendampingi Ratu Atut Hosiah sebagai calon gubernur Banten. Pada Pilgub 2011 itu, Atut Rano dinyatakan sebagai pemenang. Di tengah perjalanan, Rano Karno naik tahta menjadi gubernur Banten menggantikan Atut yang diberhentikan. Setelah 2 tahun menjabat gubernur Banten, Rano Karno menghadapi Pilgub Banten 2017. Meski berstatus petahana, namun Pilgub tersebut menjadi pengalaman pertamanya sebagai calon kepala daerah. Setelah 2 kali meraih kemenangan sebagai calon wakil kepala daerah, namun nasibnya tak beruntung ketika maju sebagai calon kepala daerah. Rano yang menggandeng salah satu tokoh pendiri Provinsi Banten yakni Haji Embai Mulia Syarif kalah tipis dari Wahidin Halim yang menggandeng Andika Hazrumi. Tidak lain adalah putra mantan gubernur Banten yakni Ratu Atut Hosiah.